Jumpa lagi dengan saya, Wira. Setelah kita membahas tentang obat-obatan, mari kita membahas mengenai penyakit ya. Hari ini kita membahas mengenai bintitan. Tentu kita banyak orang ya pernah mengalami bintitan. Apa itu sebenarnya bintitan? Ada beberapa macam. Kenapa ada bintitan yang lama sembuhnya ya? Bahkan ada yang tunggu sampai 6 bulan kok nggak sembuh ya, sampai galau ini kenapa ini ya, takut misalnya wah ini jangan-jangan tumor segala macam ya. Kemudian kita bahas juga mengenai penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana, obatnya. Mari kita saksikan. Pertama mengenai bintitan. Bintitan itu ada dua macam sebenarnya ya. Dalam bahasa Latin ada yang disebut hordeolum, ada juga yang disebut calazion. Apa bedanya ini? Hordeolum dengan calazion ya. Nah, mari kita lihat perbedaannya seperti ini. Nah, kalau hordeolum itu infeksi yang akut ya, istilahnya ada infeksi yang jelas nyata di mana mata itu akan menjadi bengkak. Seperti ini ya. Bengkak kelopaknya, bahkan ada yang sampai meluas ya, bengkaknya seluruh kelopak baik itu atas ya ataupun bawah. Kadang-kadang bisa atas bawah juga ya kenanya. Itu merah ya, merah, panas, kemudian bengkak. Kemudian ada benjolan yang jelas ya, jadi di antara bengkak itu kadang ada daerah yang kita bisa raba, oh di sini ada benjolan ini mengeras di sana. Kemudian ada rasa nyeri, sakit, bahkan kalau menunduk atau sujud gitu ya, juga akan terasa sakit kelopak matanya. Kemudian akan mengganggu kedipan ya, mengganggu kedipan, terus nyeri waktu saat berkedip juga ya. Jadi ada tanda-tanda radang yang aktif atau akut, di mana ada bengkak atau benjolan ya, ada mata di situ. Kemudian ada merah ya, kita lihat ya berkaca itu ada merah, kemudian ada nyeri dan ada gangguan fungsi dari kelopak mata. Itu tanda-tanda radang akut dari kelopak matanya, itu disebut dengan hordeolum. Kemudian bandingkan dengan calazion, berbeda dengan hordeolum, dia lebih kronis, lama ya. Kalau hordeolum kan cepat, beberapa hari dia gejalanya cepat timbul-timbul ya, memburuk ya. Tapi kalau calazion kadang-kadang nggak disadari oleh penderitaannya ya. Jadi dia ada benjolan juga, tapi tidak ada tanda radangnya, tidak merah, kemudian tidak nyeri ya. Tapi ada benjolan di situ, diraba ada benjolan, tapi tidak merah, tidak nyeri ya. Kelopak matanya terganggu, tapi tidak terlalu mengganggu karena tidak ada rasa nyerinya ya. Kalau sujud, ruku itu tidak nyeri gitu. Dan calazion ini tidak ada matanya, berbeda kalau yang hordeolum ini ada matanya ya, seperti ini ya. Hordeolum itu ada matanya ya, bisa kita lihat biasanya, wah ini ada matanya, sebentar lagi ini akan keluar nanahnya ya. Kalau yang hordeolum karena itu radang akut, dia akan keluar nanah, bernanah. Nah beda kalau yang calazion itu nggak ada matanya dan bisa lama ya, bisa ditunggu sebulan kok nggak sembuh, 3 bulan nggak sembuh, bahkan ada yang 6 bulan itu atau lebih juga nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Benjolan di akhirnya timbul kekhawatiran, jangan-jangan tumor ya, wah ini kanker apa gitu ya. Jadi menimbulkan kekhawatiran dari saudara-saudara semua. Sebenarnya tidak perlu khawatir karena dua-duanya ini adalah hal-hal yang jinak ya, bukan kanker, bukan suatu tumor yang ganas ya. Nah, berbicara mengenai hordeolum itu ada dua sebenarnya. Ada yang depan ya seperti ini misalnya. Nah, ini adalah hordeolum anterior, artinya hordeolum yang depan. Nah, sedangkan seperti ini, nah matanya itu di belakang ya. Kelopak mata kalau disingkap sedikit, tarik, nah di bagian belakang itu matanya di belakang, itu namanya hordeolum posterior atau hordeolum belakang. Berbeda sama yang depan tuh matanya depan, bengkak jelas itu di kelopak mata bagian depan. Itu. Nah, jadi kelopak mata kita, kalau kita lihat struktur anatomisnya seperti ini ya. Kalau hordeolum itu yang terganggu adalah kelenjar di kelopak mata kita. Nah, di kelopak mata kita itu ada beberapa kelenjar. Kalau infeksi ini ya, ini sebabnya kan infeksi. Kalau infeksi ini mengenai kelenjar mole, nah itu di pangkal bulu mata ya, di bulu mata pangkalnya itu kan ada kelenjar, namanya kelenjar Graves dan mole gitu. Kalau itu yang terinfeksi, maka terjadi hordeolum anterior atau hordeolum yang bagian depan. Tetapi kalau kelenjar meibom, nah seperti ini kelenjar meibom, itu letaknya di kelopak bagian belakang. Nah, itu akan terjadi hordeolum posterior. Jadi matanya pun juga akan kelihatan di belakang. Itu bedanya ya, kenapa ada yang mata yang depan, ada yang matanya di dalam gitu ya, di belakang gitu ya.
Itu bedanya tergantung kelenjar mana yang terkena. Nah, bagaimana dengan kalazion sendiri? Bagian mana yang terkena? Kalazion itu terkena di bagian kelenjar meibomnya. Jadi kelenjar meibom ini dikelilingi oleh suatu tulang rawan ya, yang sebagai tulangnya dari kelopak mata kita. Nah, itu di dalamnya itu ada kelenjar namanya meibom. Nah, kalau itu terinfeksi atau tersumbat salurannya, dia akan keras ya, menggembung keras dan sulit hilang. Dan itu kadang tidak membentuk mata, jadi matanya nggak ada radang sehingga nanah maupun lemak meibom itu terperangkap di dalam. Untuk kalazion itu tidak selalu disebabkan oleh infeksi, jadi bisa juga oleh akibat lain, misalnya kurang omega 3 ya, masalah nutrisi atau alergi juga bisa ya, atau radang yang lain. Kemudian penyebabnya apa ya? Jadi kita mulai dari hordeolum. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah infeksi bakteri ya, jadi infeksi bakteri. Yang paling sering adalah golongan Staphylococcus aureus namanya. Nah, bakteri ini datangnya dari mana ya? Bisa dari debu, dari tangan kita kotor ya misalnya, atau dari kosmetik, misalnya kosmetik yang udah lama ya, udah lama, atau gantian makainya ya. Mungkin temannya terinfeksi, terus kita pakai juga ikut terinfeksi ya. Atau tangan kita kotor, habis kerja pegangnya kotor, kemudian kita pegang-pegang mata ya. Bahkan kita sering dipicu oleh alergi, karena alergi kita sering mengucek mata, sedangkan tangan kita lagi kotor. Nah, itu sering juga memindahkan bakteri dari tangan ke kelopak mata kita, sehingga terinfeksi jadinya. Jadi penyebab dari hordeolum adalah infeksi. Kemudian bagaimana dengan kalazion sendiri? Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena infeksi. Jadi terjadi hordeolum posterior dulu ya. Jadi infeksi menyebabkan hordeolum posterior, jadi yang mengenai kelenjar meibom. Kemudian dia berubah menjadi kalazion. Jadi bisa demikian. Jadi saat terjadi hordeolum posterior, infeksi pada kelenjar meibomnya itu, salurannya ya, kelenjar meibomnya, saluran keluarnya, yaitu kelenjar meibom itu isinya lemak ya, suatu kelenjar lemak. Ketika salurannya buntu, dia akan membengkak ya. Jadi lemaknya akan terkumpul di situ, jadi bengkak, jadi benjolan di situ ya, sehingga terjadilah kalazion. Nah, bisa disebabkan oleh hordeolum posterior ya, berubah jadi kalazion. Bisa juga karena gangguan nutrisi, kekurangan omega 3. Jadi kalau saat kita kekurangan omega 3, lemak meibomnya itu menjadi lebih kental ya, lebih kental, sehingga gampang menyumbat saluran keluar dari kelenjar meibom ya, seperti ini. Nah, ini saluran keluar yang putih-putih itu adalah saluran keluar dari kelenjar meibom. Nah, itu kalau lemak yang keluar di situ mengental, dia akan menyumbat salurannya, sehingga lemaknya akan tertahan di situ dan akan mengembung. Jadi kelenjar meibomnya akan mengembung. Nah, itu menyebabkan kalazion juga. Nah, ini juga dipicu oleh alergi, juga bisa ya dipicu atau radang-radang lainnya yang menyebabkan saluran meibomnya itu tersumbat. Jadi bisa disebabkan oleh hordeolum posterior, bisa juga karena sumbatan primer dari kelenjar meibom tadi, baik itu karena gangguan nutrisi maupun alergi maupun radang yang lain ya, yang non infeksi. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu pertama adalah pencegahan. Bagaimana mencegah agar hordeolum maupun kalazion tidak terjadi? Yang pertama tentu jaga kebersihan ya, higiene, sanitasi lingkungan, dan higiene pribadi, kesehatan pribadi, kebersihan pribadi itu harus dijaga. Kemudian kedua, nutrisi, harus cukup makanan kita, baik itu karbohidrat, protein, lemak ya, vitamin-vitamin itu harus cukup agar daya tahan tubuh kita bagus ya. Kemudian mencegah agar mata kita tidak kotor. Caranya kalau kita sering ya bolak-balik sering bintitan gitu ya, jadi kita harus jaga kebersihan di kelopak mata kita, terutama di daerah bulu mata itu ya. Caranya bagaimana? Setiap mandi bersihkanlah daerah kelopak mata sampai daerah bulu mata itu dengan shampoo bayi ya. Kita beli ya sampo bayi di warung, kan ada tuh ya, ambil sampo bayi, kita ambil, kita gosokkan ya kayak kita cuci muka gitu, tapi pakai sampo bayi ya, dan daerah khusus untuk mata itu kemudian dibilas yang bersih. Boleh nggak pakai, wah saya kan biasa pakai itu tuh sabun pembersih wajah, kan pH-nya katanya juga bagus tuh, bagaimana? Sebaiknya enggak ya, karena sampo bayi itu lebih halus lagi, pH-nya lebih cocok lagi dengan kulit kelopak ya, karena kulit kelopak itu agak berbeda dengan kulit wajah bagian yang lain ya. Jadi sebaiknya jangan pakai sabun pencuci wajah itu ya, tapi sampai pakai sampo bayi ya, itu pH-nya netral dan lembut buat kelopak mata ya. Itu bisa dilakukan setiap mandi ya, minimal sekali sehari ya, kalau 2 kali sehari juga bagus. Kemudian kalau yang sering bintitan itu biar mencegah biar nggak sering,
adalah kompres hangat. Sering ya pakai kapas atau kasa atau sapu tangan kecil dihangatin, ditempel ya di kelopak mata, demikian kira-kira 10-15 menit sehari 2 kali atau lebih bisa ya, secara rutin. Itu juga mencegah timbulnya bintitan ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Menjaga kebersihan, kedua gizi yang bagus, seimbang, yang sehat, kemudian bersihkan kelopak mata dengan sampo bayi dan kompres hangat. Itulah pencegahannya. Terus terapi ini bagaimana? Pengobatan kalau sudah terjadi bagaimana? Nah, kalau hordeolum karena dia infeksi harus dikasih antibiotik. Salep antibiotik harus dikasih. Yang mengandung anti radang boleh juga yang campuran, tapi yang utamanya salep antibiotik harus kita kasih. Kemudian sama seperti pencegahan, kita kompres hangat juga, bersihkan dengan sampo bayi juga. Kadang bandel ya, apalagi kumannya sudah banyak resisten demikian. Jadi harus minum obat antibiotik yang sensitif terhadap penyebabnya, utamanya Staphylococcus aureus. Nah, itu harus konsultasi dengan dokter ya untuk mendapatkan resepnya, obat apa yang cocok yang bisa membunuh Staphylococcus aureus itu. Ada banyak pilihan ya. Jadi dokter akan bisa memilih yang mana kira-kira cocok untuk itu ya. Kemudian anti radang yang bengkaknya biar cepat turun ya, tentu menggunakan anti radang. Saran saya, terutama untuk para dokter umum ya, jangan menggunakan anti radang yang steroid. Sering saya perhatikan resepnya banyak hantam aja steroid. Itu kadang-kadang steroid kalau ada diabetes, prediabetes, gulanya akan naik, juga akan justru mengganggu penyembuhan. Lebih baik kasih yang non steroid aja, itu sudah cukup bagus ya. Baik itu natrium diklofenak, kalium diklofenak, atau mefenamat itu cukup untuk meredakan radang daripada hordeolum ya, tidak perlu pakai steroid. Kemudian obat-obat lokal, salep boleh ya. Kalau di luarnya hordeolum externum, salepnya di luar. Kalau dalam disalepin di dalam. Jadi boleh menggunakan salep mata antibiotik. Nah, kemudian kalau tidak membaik gimana? Matanya jelas itu udah matanya udah timbul begitu. Kadang-kadang kalau dia dibiarkan keluar sendiri nanahnya ya, udah ada matanya keluar nanahnya, biasanya lukanya jadi jelek, bulat. Jadi kalau dalam waktu 3 hari tidak membaik untuk hordeolum, baik internum maupun eksternum, saya sarankan lakukan insisi. Kita buka, dibuat luka ya, garis gitu, keluarkan nanahnya ya. Kalau ada lemak yang tertahan di hordeolum posterior itu sekalian dikuret, dibuang ya. Itu lukanya akan bagus ya, cepat sembuh, terus lukanya bagus daripada kita biarkan nanahnya keluar sendiri bulat gitu, nanti sembuhnya ya bahasa Jawanya itu dikitut ya. Dikitut itu jelek ke kelopak mata, lebih baik diinsisi saja. Demikian juga hordeolum. Hordeolum kadang-kadang karena nggak ada nyeri, nggak ada apa, kadang mestinya biasanya tunda. Dok, saya malas insisi, tunda ya. Oke, ditunda. Tapi jangan terlalu lama ya, kira-kira kalau udah seminggu 2 minggu tidak ada perbaikan, biasanya ya sebaiknya diinsisi aja. Terutama hordeolum yang pas di tengah yang mengenai kornea, karena dia akan menekan kornea. Itu bisa menyebabkan silinder, terutama untuk anak-anak ya. Kalau udah, kadang-kadang anak-anak kan ditunda. Kalau udah sebulan lebih nggak hilang, ya sudah insisi aja ya. Kalau toh harus bius umum nggak apa-apa ya, anak-anak bius umum. Tapi kalau anak yang sudah agak besar, biasanya kelas 5, kelas 6 itu udah ngerti biasanya dia. Nah, kamu diam aja ya, nanti om dokter bius, kamu ada rasa gak nyaman sedikit, kamu tahan diam aja. Biasanya anak tuh nurut, karena dia ngerti, wah nanti daripada aku buram, silinder gitu kan, belum lagi malu sama temannya, matamu kenapa? Biasanya anak-anak itu kooperatif kok. Mulai kelas 5 itu biasanya pas saya gak usah bius umum, dia kooperatif, diam aja. Jadi nah, kalau insisi bagaimana? Tekniknya bagaimana? Nah, mari kita saksikan. Ini saya buat videonya ya, jadi kita saksikan kira-kira insisi seperti itu ya. Kita bius ya. Jadi sebelum dibius lokal itu, sebelum diblok itu kelopak matanya kita kasih salep sebenarnya dulu ya. Jadi kita kasih salep, salep bius ya, yang mengandung lidokain gitu, salepin kita sambil nunggu administrasi segala macam, obatnya bekerja, oke, udah siap, baru kita ke ruang tindakan. Jadi waktu saya melakukan blok, ini tidak terlalu sakit ya, anak-anak juga gitu, kita blok nggak terlalu sakit, jadi paling terasa tertekan sedikit ya. Nah, kemudian setelah kita blok, baru kita tunggu ya, jangan buru-buru, kita tunggu 2 menit, 3 menit sampai obatnya bekerja, baru kita lakukan insisi dan kuret ya, seperti video ini ya, berikut ya. Nah, itu akan tenang ya, akan nyaman, pasiennya tidak akan merasa sakit. Jadi silakan saksikan bagaimana insisi itu saya lakukan pada pasien yang hordeolum ya.
kesimpulannya kenapa bintitan itu banyak yang lama sembuhnya ya, atau bahkan yang nggak sembuh-sembuh, yaitu dia akan berubah menjadi kaleksion ya. Jadi hordeolum yang berubah jadi kaleksion itu memang sulit sembuhnya karena lemaknya tertahan di kelenjarnya itu, karena jalan keluarnya tertutup atau tersumbat. Demikian, semoga bermanfaat dan salam sehat.